pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Zulkia. Mudah-mudahan yang membaca mendengarkan bisa mendapatkan. Baiklah, selanjutnya langsung materi dari kemarin. Kepada Umi dipersilakan. Tes suara lancar. Lancar. Lancar bisa Bang Sarah dimatikan sebagian mikrofonnya supaya tidak terganggu suaranya Umi kalau lagi materi. Jazakillah khair kepada Ibu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, ibu yang berbahagia, ini adalah pertemuan yang ketiga. Jadi nanti setiap bulan kita akan mengadakan 3 kali pertemuan, 2 sirah dan 1 hadis. Ya, karena kita kemarin memulainya di akhir bulan tanggal 31, sehingga kita punya waktu libur lebih di bulan ini 2 pekan. Jadi setelah ini pekan terakhir di bulan ini, setelah itu saya akan kasihkan penugasan, jadi dikerjakan selama 2 pekan. Kita akan bertemu kembali melanjutkan sirah di pekan pertama bulan Oktober. Ini September ya. Jadi setelah ini tidak ada pertemuan, yang ada adalah penugasan, pendalaman materi, kemudian kita akan bertemu dan menyelesaikan hadis yang belum menyetor hadis, karena yang menyetor baru 11 orang, berarti masih kurang 4 orang lagi. Diselesaikan di bulan ini, nanti kita akan lanjutkan materi di pekan pertama bulan Oktober. Kemudian nanti perjalanan sirah ini lumayan panjang, sehingga nanti untuk akselerasi yang kita mempelajari kan sirah Rasulullah. Nah, kita akan nanti agak kewalahan supaya mempercepat, ada akselerasinya, kita mengetahui juga kisah-kisah para sahabat. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti selain petugas MC dan petugas tilawah, ada petugas kutum, tetapi tidak dengan tema yang lain kecuali tema kisah-kisah sahabat Rasulullah. Untuk apa? Agar kita lebih terakselerasi lagi untuk bisa mengetahui cepat ya bagaimana kisah-kisah para sahabat, kita lebih familiar dengan nama-nama sahabat. Jadi yang bertugas boleh memilih membacakan, jangan membacakannya, belajar mengisahkan kembali dalam waktu 7 menit kisah para sahabat atau sahabiah, boleh. Silahkan dipilih sehingga teman-teman nanti punya referensi juga. Jadi kita sambil jalan karena ini saja Bu, untuk modul 1, 2, 3 sampai negara-negara di luar Arab itu di Sulbar saja itu hampir 6 bulan baru selesai. 6 bulan baru selesai, baru masuk ke fase kelahiran ya. Sehingga lumayan panjang perjalanan sirah, sehingga saya sering katakan kepada ibu-ibu, biasanya kebosanan akan datang. Namanya orang belajar pasti ada kebosanan, dan wallahu a'lam bishawab, kita semua adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Di Sulbar itu dari 20 lebih awalnya, sekarang yang bertahan itu Bu tinggal 12 orang, dan itu sudah konsisten, alhamdulillah. Sedikit tapi dia konsisten. Hafal hadisnya, ikut sirahnya, maksudnya dia sudah tidak naik turun ya, karena memang dari 20 lebih itu setiap ada pendalaman pasti yang dikeluarkan, drop out.
Support itu apa? Ya, untuk memberi ruang bahwa belajar itu harus serius. Kita tidak akan memperoleh kita belajar asal-asalan, hanya sekedar mustami, kemudian tidak mau memacu diri, ya itu bukan gaya belajar yang dicontohkan oleh para salafus sholihin. Para salafus sholihin itu belajar betul-betul dia mendalamnya dengan baik. Bahkan mereka belajar itu sambil menghafal, langsung menghafalkan. Mereka juga menulis, tapi menulis itu hanya sekedar untuk mengikat tulisan. Berbeda dengan kita. Kita belajar menulis terus, ya. Nanti kalau ditanya, tunggu dulu, buka buku dulu. Begitu cara belajarnya awalnya itu Imam Al-Ghazali. Ya. Cara belajar Imam Al-Ghazali seperti itu. Dia tulis semua ilmunya, tulis di buku. Setelah itu, ketika dia berpindah guru, dia ikatlah itu bungkus saya, maaf, main di luar, ya, main di luar. Dia ikatlah buntelannya, ilmunya itu. Kemudian dia pergi berguru ke tempat lain. Di tengah jalan dia bertemu dengan seorang perampok. Dan mau merampoknya. Dia katakan, tolong, kamu boleh ambil semua hartaku, tapi jangan ambil buntelanku ini. Si perampok heran, kenapa buntelanmu itu? Dikatakan, di buntelanku ini semua ilmuku. Kalau kau ambil, maka aku tidak akan memiliki ilmu lagi. Lalu si perampok itu tertawa terbahak-bahak. Apa dia katakan? Bodoh sekali kau yang jadi penuntut ilmu. Ya, dia katakan seperti itu kepada Ibu Ghazali. Bodoh sekali kamu ini. Kalau saya ambil ilmumu itu, atau saya bakar, saya curi, atau terkena banjir, maka akan hilanglah ilmumu. Masya Allah, dari seorang perampok, Imam Al-Ghazali itu mengambil pelajaran bahwa ya Allah betul, ternyata yang dikatakan perampok itu betul juga adanya. Akhirnya dia rubah cara belajarnya. Setiap dia belajar dengan gurunya, dia hafalkan, terus dia simpan di otaknya, dia juga tulis, tapi ditulis hanya sekedar untuk mengikat ilmu sebagai dikatakan oleh Ali radhiyallahu wajhah, ya. Dia ikat, kemudian dia hafalkan sehingga ilmu itu menetap di dalam akal pikirannya. Dan akhirnya kenapa? Dengan cara belajar seperti ini, akhirnya Imam Al-Ghazali bisa menjadi salah satu imam besar sampai saat ini. Yang kitab-kitabnya kita jadikan rujukan. Nah, kita perlu merombak cara kita belajar, ya. Karena cara kita belajar persis dengan cara belajarnya Imam Al-Ghazali di awal-awal dulu. Menulis, kemudian setelah itu disimpan. Nanti kalau ditanya, akhirnya kita seperti itu. Ketika tiba-tiba diminta untuk misalnya naik ceramah atau naik mengisi pengajian, kita seolah-olah blank ketika belum membuka buku, belum mempersiapkan materi kita. Karena kenapa? Itu tidak save di otak kita. Ketika kita save di otak, kapanpun kita disuruh, kapanpun kita dibutuhkan, insya Allah pasti langsung, ya, bisa berikan yang terbaik untuk para mad'u-mad'u kita. Insya Allah, mudah-mudahan saya berdoa bahwa ibu-ibu di luar raya bisa konsisten sampai akhir, tidak gentar hanya karena hafalan, ya. Harus saya berikan untuk memacu diri. Kita tidak bisa seperti ini terus. Kita ini dibutuhkan masyarakat. Masyarakat tahunya kita itu kalau orang di pesantren itu serba bisa. Ada orang meninggal panggil orang pesantren, dia tidak mau tahu bahwa kita tidak bisa, ya. Jadi itu harus dipelajari. Ada yang mau belajar mengaji, oh orang pesantren. Ada ini, oh orang pesantren. Jadi semua orang pesantren, sehingga memang kita harus standby, harus mempersiapkan diri, harus sah. Tidak bisa tidak. Jadi tidak ada lagi istilah muslimat hidayatul itu kalang kabut, baku dorong-dorong kalau ada disuruh di masyarakat membutuhkan. Sehingga kita semua bisa menjadi insya Allah penutur sirah yang baik di masyarakat. Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan membahas hadis arba'in ke-1, ya. Dari 15 peserta, alhamdulillah 11 orang sudah menyetorkannya dan semua tuntas. Semoga nanti bisa bertahan, ya. Nanti 5 hadis, setelah 5 hadis boleh lanjut ke hadis ke-6 kalau sudah murojaah hadis 1 sampai hadis ke-5. Baik. Hadis yang kita hafalkan ini merupakan hadis yang terangkum dalam kitab Arba'in An-Nawawi, ya, yang diriwayatkan oleh An-Nawawi. Itu kumpul hadis Rasulullah yang mana merupakan pokok-pokok ajaran agama Islam atau kaidah-kaidah yang fundamental yang berbicara tentang
akidah, keimanan, Islam, ibadah, muamalah, dan segala hal-hal yang urgen dalam agama kita. Jadi memang sebaiknya menghafalkan hadis arba'in dulu, baru pindah menghafal hadis-hadis yang lainnya, ya. Seperti itu. Kitab ini disusun oleh Imam An-Nawawiyah rahimahullahu, namanya Imam Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawiyah. Dia seorang ulama kaum muslimin yang wafat tahun 678 Hijriah. Ya, beliau mengumpulkan hadis-hadis khusus ini yang dinamakan dengan Jawami'ul Kalim, perkataan yang ringkas tapi mempunyai kedalaman makna yang luar biasa, ya. Ringkas hadisnya, tetapi ketika dikaji dia menjadi bahasan yang luar biasa luasnya, luar biasa dalamnya. Makanya dikatakan Jawami'ul Kalim. Ibu-ibu yang berbahagia, hadis ini juga merupakan salah satu pokok penting ajaran Islam, ya. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu berkata, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga, ya, sepertiga ilmu. Karena kenapa? Perbuatan manusia itu terbagi tiga. Ada niat, ada ucapan, dan ada amalan. Ada tiga, ya. Saya ulang, bahwa amalan manusia itu, perbuatan manusia itu terbagi tiga. Pertama niat, kemudian ucapan, dan yang ketiga adalah amalan. Sementara niat ini sendiri adalah bagian dari ketiga itu. Dalam Arba'in, kata Imam Syafi'i, cuma ada 3 tempat pokok itu. Yang pertama hadis 1, yang kedua hadis 5, yang ketiga hadis 6. Kenapa? Di hadis pertama itu membahas tentang niat, ibadah batin, ya, ibadah batin yang tidak kasat mata, yang hanya kita dan Allah yang tahu apa isi kata hati kita. Sementara di hadis kelima itu terkait langsung dengan ittiba kepada Rasulullah, bahwa kita melakukan segala sesuatu harus benar tuntunannya datang dari Rasulullah, dan tidak diterima amalan itu kecuali dengan 2 syarat, ya, kecuali dengan 2 syarat. Saya ulang, setiap amalan itu akan diterima dengan 2 syarat. 1, ikhlas. 2, ittiba. Jadi hadis 1 dan hadis ikhlas selesai, ya. Niat, ikhlas, ikhlas terkait dengan niat, ittiba terkait dengan tidak mengada-adakan bid'ah. Sehingga orang yang niatnya betul, tapi dia tidak ittiba kepada Rasulullah, tidak diterima amalannya. Begitupun sebaliknya, dia ittiba kepada Rasulullah, tetapi tidak ikhlas, niatnya tidak ikhlas, maka tidak diterima pula amalannya. Saya kasih contoh, misalnya, setiap malam Jumat, ibu mengundang orang-orang makan ke rumah, ya, makan ke rumah. Ikhlas loh, ikhlas keluarkan dana, makanan yang enak-enak, mengundang tetangga-tetangga, ikhlas. Setiap malam Jumat sambil baca Yasin. Apakah dia ittiba atau tidak? Tidak, ya. Karena Rasulullah tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu dalam hal ibadah. Sehingga sesuatu yang baru dalam ibadah, maka dia adalah bid'ah. Maka hal tadi ini niatnya ikhlas, tapi dia tidak ittiba, maka tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Dia melakukan hal yang ittiba kepada Rasulullah. Ittiba. Tetapi tidak ikhlas niatnya, maka ini pun tidak diterima. Ini yang dikatakan. Jadi niat itu merupakan sepertiga dari amalan. Kemudian yang ketiga itu apa? Tentang halal haram. Di hadis ke-6 nanti akan kita bahas kemudian. Nah, Imam Syafi'i mengatakan hadis ini mencakup 70 bab fikih. Bayangkan, hadis niat ini mencakup 70 bab dalam ilmu fikih. Masya Allah. Saya kasih satu contoh saja, tidak perlu 60 contohnya, ya.
Satu contoh, bab fikih tentang ibadah, masalah niat ini pasti dipakai. Lihat pada rukun sholat saja, rukun sholat, rukun haji, zakat, itu semua dimulai rukunnya dengan niat. Tidak ada yang tidak memulai babnya dengan niat, rukunnya dengan niat. Jadi semua bab fikih, hampir 60-70 bab dalam fikih itu pembahasan tentang niat semua ada, ya. Sementara ulama lain mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam. Saya sudah jelaskan tadi. Ibu, para ulama semua gemar, ya, rata-rata gemar memulai karangannya atau penulisan bukunya itu dengan memulainya menggunakan hadis ini. Kenapa? Dikatakan Abdurrahman bin Mahdi, pengarang buku hendaknya atau seyogyanya, sebaiknya memulai tulisannya dengan hadis ini. Untuk apa? Pertama, untuk mengingatkan kepada para penulisnya agar menulis bukunya, menyusun bukunya, itu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengingatkan kepada para pembacanya agar ketika membaca, ketika menuntut ilmu selalu meluruskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jadi luar biasa sekali hadis tentang niat ini. Makanya kenapa dia ditempatkan pada hadis arba'in pada urutan yang pertama. Baik, kita akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardibah al-Bukhari, yang kita kenal dengan Imam Bukhari. Yang saya sebutkan tadi itu nama aslinya. Kenapa disebutkan Imam Bukhari? Karena dia berasal dari Bukhara. Nanti bukan. Dia berasal dari Bukhara. Jadi yang disebut adalah daerah asalnya. Dan yang kedua adalah Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, yang kita kenal dengan Imam Muslim. Jadi kalau ada hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, itu bukan satu orang, tapi dua orang, Bukhari dan Muslim, bukan satu nama, tapi dua nama. Ibu-ibu yang berbahagia, niat dalam Islam itu menempati posisi sentral, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Niat itu penentu apakah amalan kita itu diterima atau tidak. Dia penentu. Karena itu hadis ini dikatakan seperdua ilmu ibadah batin. Sedang dari sisi lahiriahnya kesesuaian dengan amalan Rasulullah yang merupakan standar baku, dan itu ada pada hadis ke-5 yang sudah saya jelaskan tadi. Pada kalimat pertama, innamal a'malu binniyat. Kata-kata innama artinya tidak ada, ya. Hanya saja niat itu. Artinya niat itu hanya akan sah dengan ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung hanya pada niatnya, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ibu-ibu sekalian, ketika kita sholat waktu subuh, boleh jadi ketika kita melihat zahirnya orang sholat, boleh jadi satu, dia sholat sunat tahiyatul masjid, atau dia sholat qobliyah subuh, atau dia memang sholat subuh, atau dia memang sholat fajar. Empat sholat yang sama pelaksanaannya, sama rakaatnya. Yang membedakan apanya? Yang membedakan niatnya. Ya. Jadi kita akan mendapatkan, kita niatkan apakah kita mau sholat subuh atau sholat sunnah
atau sholat tahiyatul masjid, atau sholat fajar. Itu yang saya maksud. Bahwa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sehingga tidak boleh seseorang ketika melaksanakan, dia niatnya sholat sunnah, dalam sholat dia berpikir, tidak cukup waktunya, kalau begitu sholatku yang tadi ku ganti pada jadi sholat subuh saja. Tidak boleh. Karena kenapa? Niat awalnya adalah sholat sunnah, sehingga tetap melaksanakan sholat sunnah kemudian mengulang dengan sholat fardu. Jangan sampai niat sholat sunnah kemudian dijadikan sebagai sholat fardu, karena sesuatu hal yang membatalkan itu di tengah sholat kita. Seorang mukmin yang sadar ketika melakukan ibadah tertentu pasti tercetus dari jadi semua ada niatnya. Atas dasar ini niat tidak harus dilafalkan. Namanya niat, ya niat dalam hati. Tapi cukup dengan menghadirkan dan menegaskan dalam hati bahwa ibadah atau amalan yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Penggalan kalimat yang saya bacakan tadi sangat terkait dengan besarnya juga pahala yang akan kita peroleh. Jadi ada amalan yang nampak remeh di mata manusia, receh gitu loh di hadapan manusia, tetapi besar pahalanya di sisi Allah lantaran niatnya. Dan ada pula amalan yang di dalam pandangan manusia itu besar sekali, besar di pandangan manusia, ternyata di sisi Allah mendapat pahala yang sangat kecil. Karena kenapa? Rusaknya niat dari amalan tersebut, ya. Jadi niat itu menentukan tujuan kita akan kita dapatkan, juga mempengaruhi pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hingga aktivitas yang kita lakukan, ya, ada aktivitas keseharian. Kalau ibadah kan semua harus punya niat. Tapi ada aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu tidak perlu niat. Contoh, makan. Tidak perlu niat ya. Yang penting lapar kita mau makan. Makan, mandi, berdandan, masak, itu tidak perlu niat. Tetapi ketika kita menyengaja melakukan itu dengan niat memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan pahala itu. Kalau ibu lakukan hanya sebagai rutinitas harian, kalau dilakukan sebagai rutinitas harian tanpa ada niat, maka ibu hanya akan mendapatkan itu saja. Saya kasih contoh. Ibu masak tidak niat karena Allah, tidak niat saya masak agar saya makan dengan keluarga saya dengan harapan bahwa saya dan keluarga itu punya kekuatan untuk beribadah. Nah, Masya Allah. Maka niat seperti ini akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seperti biasa, tidak ada niat, masak saja. Tujuannya apa? Untuk anak-anak makan karena lapar. Maka kita akan mendapatkan kenyangnya saja. Dipahami ya Ibu-Ibu? Dipahami saya? Satu lagi, Ibu beli skincare. Ya. Ibu beli skincare agar kenapa Bu? Agar terlihat cantik dan menarik. Tujuannya apa? Supaya suami saya tidak selingkuh misalnya. Ya, ini niat ya, niat. Maka ibu akan mendapatkan itu saja apa yang kita niatkan. Kita akan hanya mendapatkan itu saja. Tetapi ketika kita niatkan, saya beli skincare, saya pakai agar saya terlihat menarik di hadapan suami saya dalam rangka ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, saya dandan, maka itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Ini saya katakan bahwa melakukan ibadah rutin kepada Allah itu memang perlu niat, tetapi kegiatan-kegiatan di luar ibadah ya tidak perlu niat, tapi ibu niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu berhak mendapatkan ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dibiasakan untuk hal-hal keseharian kita, mulai dari memasak nasi untuk suami, menyiapkan makanan, menyiapkan pakaiannya, mengurusnya, mengurus anak-anak, pergi mengajar, itu usahakan selalu niatkan karena Allah, sehingga kita itu enak Bu, ya. Semuanya juga akan mendapatkan pahala. Tetapi ketika kita berjalan seperti air, mengalir seperti air, pagi pergi mengajar, yang diharapkan tunggu gajian, maka kita akan dapatkan itu saja. Berputar itu saja. Wallahu a'lam bishawab.
belum tentu tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan menuju kepada Allah dan Rasulnya. Jadi semua amalan apapun yang kita niatkan dan muarakan kepada Allah, maka kita pasti akan mendapatkannya. Dan ciri-ciri orang yang meluruskan niatnya karena Allah adalah tidak pernah meminta harga dari manusia. Saya ulang, Bu. Ciri-ciri orang yang melakukan amalan itu karena menuju Allah dan Rasulnya, dia tidak pernah meminta harga dari manusia. Dia tidak pernah minta dihargai oleh manusia. Dia tidak pernah minta dipuji oleh manusia. Karena kenapa? Serahkan semua penghargaan itu, pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang yang beramal, ya, terus beramal, kemudian dia menjadi futur, ya, futur, dia jadi loyo karena amalannya itu tidak dihargai, tidak pernah dipuji, maka ini ciri-ciri kemunafikan, ciri-ciri orang riya, tidak ikhlas karena Allah. Atau dia terus bekerja, kemudian tiba-tiba suatu saat kerjaannya dicela oleh atasannya, kerjaannya tidak direspon, lalu dia patah. Ini berarti niatnya salah, ya. Orang yang niatnya ikhlas karena Allah itu tidak tumbang ketika dicaci dan tidak terbang ketika dipuji. Dia stabil. Dia stabil. Saya jadi pengurus kah, tidak jadi pengurus kah, saya tetap aktif, ya. Tetap aktif di Musida. Saya jadi ada di struktur yayasan atau tidak, tetap memberikan kontribusi yang terbaik. Tetap mendukung program-program yang ada, ya. Ketika dia dipindahkan mungkin dari cabang yang sudah lama dirintisnya, kemudian digantikan oleh orang lain, dia tidak mengatakan kalau bukan karena saya jadi itu cabang. Dia jika ada yang bisa berbuat lebih baik dari dia. Nah, ini semua niat-niat yang harus kita luruskan. Ketika kita menunjukkan niat itu karena Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan dapatkan itu harga dunia. Kita tidak akan dapatkan penghargaan dunia. Kita tidak akan dapatkan pujian manusia. Allah, kita akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ketika perang Hunain, ya, waktu perang Hunain itu banyak sekali harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah membagikan itu ratusan ekor, banyak sekali kuda, kemudian binatang-binatang yang lainnya, domba, kambing itu kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, yang baru bergabung. Sehingga orang-orang Ansor yang menolong Rasulullah itu sampai protes. Sampai mereka berbisik-bisik seperti ini. Rasulullah itu bukan kepada mereka, kan orang-orang Quraisy itu dari keluarganya. Bayangkan sampai Rasulullah digosip seperti itu. Wajarlah karena itu kan keluarganya, jadi mereka dapat bagian. Sementara yang sudah lama sekali bahkan kita menolong agama Allah, hijrahnya Rasulullah, kita tidak dapat apa-apa. Kita diberikan bagian sangat sedikit, Masya Allah. Itu terjadi di zaman Rasulullah. Jadi wajar saya kalau hidup jadi hal-hal seperti itu, ya. Kadang-kadang kita merasa, ya Allah, kita ini kok juang mati-matian di Hidayatullah, sudah habis waktu kita di Hidayatullah, kan jangankan mau mendapatkan harta rumah pun untuk tempat kita berteduh di hari itu tidak ada. Itu kadang seperti itu. Tapi Masya Allah, ketika Rasulullah mendengar hal itu, Rasulullah kumpulkan semua itu para sahabat Ansor. Dia katakan seperti ini. Apa dia katakan? Apakah kau mau aku berikan harta dunia kepadamu? Ya, apakah kau lebih senang daripada kau bersama Allah dan Rasulnya? Pilihlah. Apakah kau mau harta dunia atau kau mau bersama Allah dan Rasulnya? Saya berikan harta itu kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy yang baru bergabung masuk Islam, agar menakutkan hati mereka.
Masya Allah. Itu orang mualaf ya. Biar nggak habis pergi. Umi kemana deh? Ini kita Yakin kepada Islam dan lebih kuat ikatannya kepada Islam. Dan Rasul berpikir bahwa kaum-kaum Ansor ini kan sudah kuat keimanannya. Tidak mungkinlah mereka mau tergoda dengan harta dunia lagi, tapi toh masih tergoda. Setelah mendengar itu mereka menangis bersama-sama, menangis karena haru, menangis karena merasa menyesal. Lalu apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kami lebih senang engkau pulang bersama kami daripada kami pulang bersama harta. Inilah ibu-ibu sekalian, Masya Allah. Jadi ketika kita menunjukkan niat kita itu karena Allah dan Rasulnya, penghargaan dunia, penghargaan dunia itu sepele. Apalagi tidak tahu pedulikan, tidak dikasih motivasi, tidak dikasih semangat, langsung baperan. Tidak perlu. Karena kenapa? Dapatkan perhargaan dari Allah dan Rasulnya. Kalau orang mau komen, silahkan. Kalau tidak mau, tidak masalah. Ya, share saja untuk motivasi yang lainnya. Karena setidaknya walaupun tidak ada yang komen, kita share seperti itu, ada yang termotivasi. Alhamdulillah, yang penting niat kita ikhlas karena Allah. Kita share niatkan sebagai syiar dan agarnya itu orang bisa terpanggil. Salah satu contoh ini, Bu. Karena saya share tanya Ibu di mana? Ibu-ibu di Sulbar, alhamdulillah ada yang tergerak dari ibu-ibu Luhur Raya. Ini yang saya maksud. Boleh jadi yang kita share itu yang tujuan untuk memotivasi yang lainnya, ya, memotivasi yang lainnya. Jadi semua tergantung niatnya. Tidak boleh kita katakan bahwa orang-orang share kegiatannya itu ada orang riya. Tidak boleh kita menghakimi hati orang. Kita cuma boleh menghakimi zohirnya orang. Contoh misalnya muazzin azan, jelek suaranya atau bagus suaranya, itu boleh. Kita boleh menghakimi itu, tapi menghakimi hati orang tidak boleh. Ya, oh, itu ibu ini sering share di grup, motongnya dibilang mau terus dipuji-puji, tidak boleh. Ya, karena niat orang itu tidak ada yang tahu. Niat orang tidak ada yang tahu. Hanya dia dan Allah yang tahu apa tujuan sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. Faman kana hijratu dunya yusibuha imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma. Para ulama ada perbedaan di kalimat atas dengan di bawah. Yang kalimat di atas itu disebut kembali. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya diulang. Sementara yang di bawah tidak. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, dia tidak ulang kembali. Harusnya diulang. Fa hijratuhu ila ma yankihuha atau dunya yusibuha, tapi ini tidak diulang. Untuk apa? Karena menandakan bahwa begitu hinanya niat yang kedua. Ya. Begitu hinanya, tidak ada sama sekali itu dunia dengan pernikahan. Tidak ada. Yang di atas, kenapa diulang? Karena sebagai penegasan dan penguatan bahwa memang itu harus kita raih. Dan kalimat terakhir ini memiliki nilai histori yang disebut dengan asbabul wuruk. Asbabul wuruk itu sebab-sebab keluarnya hadis. Ya, hadis tidak turun, hadis diucap. Artinya pun tidak semua asbabun. Begitu juga hadis buruknya, hadis-hadis tertentu saja. Jadi diriwayatkan bahwa hijrah, ya, sebelum hijrah itu kalau tidak salah yang diriwayatkan oleh Mas'ud, ceritakan sebelum hijrah itu dari Mekah, di antara kami itu ada yang melamar seorang ini tidak mau, artinya orang-orang yang mau ikut berhijrah. Akhirnya karena dia cinta sekali sama Ummu Qais dan sangat berkeinginan dengan Ummu Qais, akhirnya laki-laki ini turut berhijrah ke Madinah. Lalu di Madinah Ummu Qais ini
tersebut seperti itu, maka akhirnya Rasulullah mengeluarkan hadis ini, ya. Mengeluarkan hadis ini. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi siapa yang berhijrah karena dunia, ya. Dan ini banyak sekali orang berhijrah ke Hidayatullah karena sekarang Hidayatullah sudah mulai mapan. Hanya karena ingin mengajar, ya, hanya karena ingin mencari penghidupan, maka yang dia dapatkan juga itu. Jadi wajarlah kalau banyak kader-kader kita yang ketika tidak merasa puas di Hidayatullah karena sedikit gajinya, lari keluar, ya wajar, karena kenapa yang diharapkan memang cuma itu. Atau masuk ke Hidayatullah hanya karena pernikahan di Hidayatullah itu murah meriah. Bayangkan dengan harga 3 juta saja orang sudah bisa memboyong seorang istri yang cantik, lagi soleha. Kalau di luar kan, dia harus siapkan uang berpuluh-puluh juta, bahkan ratusan juta. Apalagi kalau istrinya sarjana, kemudian sudah kerja, soleha lagi. Oh, mahal sekali perempuan di luar. Nah, ini di Hidayatullah mereka bisa menikah dengan hanya seperti itu. Sehingga wajar, ya, kalau orang-orang yang berhijrah itu hanya mengharapkan itu, maka dia akan mendapatkan itu saja. Dalam hadis ini, ya, dalam hadis ini ada 2 hal yang jadi topik utama dalam hadis ini, yaitu yang pertama niat, yang kedua hijrah. Niat yang tinggi, niat tertinggi kualitasnya disebut ikhlas, sedangkan niat yang paling rendah kualitasnya disebut riya. Jadi ternyata riya itu ikhlas yang paling rendah, ya, niat yang paling rendah kualitasnya. Riya atau sum'ah. Kalau riya itu mau dipuji orang, kalau sum'ah itu dia suka puji dirinya sendiri, ya. Kadang-kadang ada bisikan-bisikan dalam diri kita, memang saya ini. Kalau masalah itu tidak ada, mesti tidak bisa saya itu. Ini sum'ah. Jadi bisa dibedakan, Bu, ya. Riya ingin dipuji orang, sum'ah suka memuji diri sendiri. Saya gitu loh. Dan kata Rasulullah, riya ini masuk ke dalam syirik kecil. Na'udzubillah min dzalik. Masuk ke dalam syirik kecil, karena syirik itu terbagi 2. Syirkul akbar dan syirkul asghar. Rasulullah pernah bersabda, sungguh ada sesuatu yang aku sangat takutkan di antara umatku, yang akan menimpa umatku kelak, yaitu syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, riya. Masya Allah. Jadi perlu sangat hati-hati. Riya ini, Bu, halus, samar, bahkan hampir-hampir tidak terdeteksi. Kita kadang-kadang tidak bisa deteksi. Melakukan suatu amalan itu memang harus hati-hati dari awal sampai akhirnya. Tidak peduli bagaimana cara kita mengawalinya, tapi usahakan terakhirnya adalah keikhlasan. Kadang di awal kita ikhlas, di tengah melenceng. Di awal ikhlas, tengah ikhlas, akhirnya melenceng. Ini lebih bahaya. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhir dari amal itu sendiri. Saya beri ilustrasi dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang paling pertama diseret ke dalam neraka jahanam. Yang pertama adalah orang yang qori, ya, orang yang pandai membaca Al-Quran, yang bagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Lalu ketika dia meninggal dunia, dia meminta kepada Allah amalan-amalannya. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji barang siapa yang fasih membaca Al-Quran, maka dia akan bersama kiraman katibin, bersama malaikat-malaikat yang mulia. Lalu apa kata Allah? Loh, bukankah dulu di dunia kau belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran agar kau terkenal sebagai qori. Dan itu kau sudah lakukan, sudah pergi lomba kemana-mana, menang di mana-mana, dipuji-puji, suaranya bagus, suaranya merdu. Dan itu sudah kau dapatkan. Sudah kau dapatkan semua itu. Jadi jangan lagi kau minta kepadaku. Makanya tadi katakan kenapa riya itu masuk dalam syirik. Ya, masuk dalam syirik. Karena kenapa? Menduakan Allah. Menduakan Allah dalam zatnya. Sehingga qori tadi ditelungkupkan
di atas wajahnya, kemudian diseret dan dilempar ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, orang yang dermawan, suka membagi-bagikan hartanya, suka menyumbang, suka sedekah Jumat, ya. Lalu dia datang meminta kepada Allah pahala sedekahnya. Lalu apa kata Allah? Bukankah kau bersedekah agar kau dikatakan orang yang dermawan? Kau dipuji di mana-mana dan itu sudah kau dapatkan. Maka sekarang jangan kau minta lagi bagianmu kepadaku. Lalu dia pun ditelungkupkan lalu diseret ke dalam neraka. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Masya Allah. Orang yang berjihad, bahkan orang yang berjihad. Siapa sih yang tidak tertarik dengan jihad fisabilillah? Orang yang meninggal dalam jihad fisabilillah, maka dia itu akan masuk surga tanpa hisab. Maka datanglah dia kepada Allah meminta bagiannya surga tanpa dihisab. Lalu apa kata Allah? Bukankah kau dulu ikut berperang di jalan Allah hanya agar kau dikenal sebagai orang yang mati syahid. Lalu kau sudah dapatkan itu, kau sudah terkenal dan disebut di mana-mana namamu sebagai orang mati syahid. Jadi jangan lagi kau datang kepada aku meminta ganjaranmu, maka dia pun ditelungkupkan dan diseret ke dalam neraka. Naudzubillah. Jadi memang niat ini sangat-sangat menentukan. Jangan sampai kita merasa menjadi orang yang paling banyak amal-amal ibadah kita, karena selama di dunia kita terus mengerjakannya, tapi ternyata di sisi Allah semua amalan kita itu cacat. Sehingga sebelum melakukan suatu amalan, hendaknya kita duduk dulu merenung. Untuk apa saya kerjakan ini? Untuk apa saya lakukan ini? Kalau hanya untuk dipuji, hanya untuk dikenal sebagai orang yang paling bisa, dan menyombongkan diri, sebaiknya dibatalkan. Luruskan dulu niat kita, baru kita mengerjakannya. Masya Allah. Yang kedua, hijrah. Ini pembahasan yang terakhir. Jadi hijrah itu mempunyai dua bentuk, ya. Yang pertama hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Yang mana hijrah makaniyah? Hijrah makaniyah adalah hijrah yang sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, berpindah tempat. Dan ini sudah kita lakukan juga. Kita hijrah dari rumah kita, dari kampung halaman kita ke Hidayatullah. Hidup di Hidayatullah, berlembaga di Hidayatullah dalam rangka menjaga akidah kita, menjaga ibadah kita, dan kita bebas merdeka melakukan syariat-syariat di Hidayatullah. Yang kedua adalah hijrah makaniyah, maknawiyah. Jadi ada hijrah makaniyah dan ada hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah ini tidak harus berpindah tempat, tetapi dalam pengertian bahwa kita berpindah dari perilaku yang buruk ke perilaku yang lebih baik. Sifat-sifat yang buruk ke sifat-sifat yang baik. Ini namanya hijrah maknawiyah. Kapan kita melakukan hijrah makaniyah? Ketika di suatu tempat itu kita ditindas baik oleh penguasa atau pemerintah setempat yang melarang kita, menindas kita dalam mengerjakan syariat-syariat agama kita, atau kehormatan wanita muslimah sudah dilecehkan, maka itu kita perlu berhijrah. Kita tidak bebas lagi melaksanakan ibadah-ibadah, maka wajib berhijrah, wajib. Tidak ada kata tidak, ya. Ketika kita tidak melaksanakan ini, kita asik saja di kampung kita, tidak bisa berjilbab, karena kalau berjilbab itu bilangnya miki orang kura-kura ninja. Jadi ya terpaksa tidak dipakai cadar tak. Dibuka jilbab tak, karena macam-macam dibilang tidak ada kupingnya, dibilang apa ya, akhirnya kita lepas jilbab dan kita bertahan di situ. Atau kita kerja di suatu instansi yang melarang kita melakukan sholat di waktu-waktu sholat, dan kita bertahan di situ karena kenapa? Takut dipotong gaji, takut dipecat, sehingga kita berada di situ. Atau kita jadi PNS, kemudian ikut mengajar di luar, lalu sedikit demi sedikit jilbab kita terangkat menjadi pendek, cadar kita jadi hilang. Karena kenapa? Terikat dengan kedinasan itu. Tidak ada ketegasan dalam diri kita dan kita berkecimpung di situ. Tidak melakukan hijrah. Orang-orang yang seperti ini dilansir dalam ayat dikatakan, innalladzina tawaffahumul malaikatu wa hum zalimi anfusahum. Jadi ketika malaikat dan orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzolimi dirinya, ya, qala bima kuntum,
Lalu kata malaikat, kenapa kalian ini mati dalam keadaan menzolimi diri? Kenapa bisa seperti ini? Apa kata mereka? Qalu mustada'afina fil arwi, kami kesan begini karena tertindas di muka bumi, tidak bisa ke apa-apa. Salah sedikit dipecat, salah sedikit dipotong gaji tak. Lalu apa kata malaikat? Qala alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha. Lalu kau bisa berhijrah di sana. Tidak ada alasan tidak berhijrah. Dan orang-orang seperti ini apa? Ujungnya lahum jahannam khalidina fiha. Bagi mereka neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Sehingga ketika sudah ada indikasi kita sudah tidak merdeka lagi menjalankan syariat-syariat agama Allah, tidak bebas lagi menjalankan syariat-syariat kita, menutup aurat, maka silahkan mencari tempat untuk berhijrah. Dan saat ini ada tempat hijrah kita adalah Hidayatullah. Lalu hijrah maknawiyah kapan kita lakukan? Kapan saja. Ya, bahkan setiap saat kita melakukan hijrah. Jadi iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan, sehingga hijrah maknawiyah ini bisa kita lakukan kapan saja ketika kita melihat indikasi keimanan kita turun. Ketika iman turun, maka fujur naik. Jika fujur naik, maka yang selalu dia mengajak kepada kemungkaran. Aku bombe mau kodok. Jangan buku ketemu lagi di halako, memang itu. Tidak ada keinginan untuk berbaikan. Ya. Selalu membuat masalah. Selalu tidak mau diatur. Itu semua bentuk-bentuk kefujuran-kefujuran yang kita pertahankan, maka kita harus cepat hijrah. Cara hijrah ada bagaimana? Cara hijrah dengan berteman dengan orang-orang yang soleh. Masuk ke dalam kelompok-kelompok tarbiyah. Karena ad-dinun nasihah. Kata Rasulullah, agama itu nasihat. Maka kita memang satu sama lain harus saling menasihati. Wa inna dzikru tanfa'ul mu'minin, karena sungguhnya peringatan-peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi itu tentang hijrah ada dua bentuknya, kemudian kapan-kapan harus dilakukan. Ya. Jika tidak, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Allah. Saya kira itu pembahasan hadis ini pas 1 jam, sudah jam 9. Semoga ada manfaatnya. Saya serahkan kembali kepada Ibu Fitri. Kalau mau dibuka tanya jawab silahkan, masih ada waktu. Terima kasih. Dan saya ingatkan kembali kepada koordinator untuk pertemuan berikutnya itu menugaskan selain MC dan tilawah juga ada yang kultum. Tapi kultumnya khusus untuk kisah-kisah para sahabat dan sahabiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah ya, tadi penjelasan tentang